Jiwa terpilih. Pesan ini datang kepada Anda di saat yang sangat sempurna. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini, dan juga tidak ada kesalahan. Semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak ilahi yang sedang bekerja. Saat ini, ada sebuah gerakan surgawi yang sedang berlangsung dengan sangat jelas. Sebuah orkestra suci yang disusun dengan cermat di langit, mempersiapkan diri untuk mengubah arah hidup Anda secara keseluruhan. Tuhan tidak pernah datang terlambat atau terlalu cepat. Semuanya tepat pada waktunya. Dan saat ini adalah waktu Anda. Tuhan telah melihat perjalanan hidupmu, kesendirianmu, kekuatanmu, serta kesetiaanmu. Bahkan ketika dunia terasa seolah tak memberi perhatian pada nilai dirimu. Mungkin ada kalanya Anda merasa kesepian, merasa seolah tidak ada yang peduli. Tetapi ketahuilah bahwa itu bukan karena Anda tidak layak dicintai. Itu karena cinta yang ditakdirkan untukmu datang dengan cara yang tak bisa dipaksakan. Cinta sejati akan datang pada waktunya, dan saat itu tiba Anda akan merasakan kedalamannya dengan penuh pengertian dan kesadaran. Saat ini, Anda mungkin merasa disembunyikan dari dunia, tetapi percayalah, Anda sedang dijaga oleh Tuhan. Ada rencana besar yang sedang dipersiapkan untuk Anda, dan itu adalah rencana yang penuh berkah. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Tuhan sedang mengirimkan seseorang yang sangat istimewa dalam hidupmu. Bukan seseorang yang biasa, tetapi seorang belahan jiwa yang telah dipersiapkan olehnya untukmu. Ini adalah pasangan takdir yang bukan hanya datang untuk berbagi kehidupan, tetapi untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang dalam segala aspek. Seseorang yang matang secara emosional, kuat secara mental, dan penuh dengan misi hidup yang jelas. Mereka bukan hanya kaya dalam hal materi tetapi juga dalam iman, karakter dan pemahaman spiritual yang mendalam. Dan ketika mereka datang, mereka tidak akan bersaing denganmu. Mereka akan melengkapi hidupmu dengan cara yang tak terduga. Mereka akan melindungimu, menjaga hatimu, dan menyalakan kembali visi hidup yang mungkin sempat redup. Pasangan takdirmu ini akan membawa Anda ke tingkat kehidupan yang baru. Mereka tidak hanya akan bergerak bersama Anda secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Kehadiran mereka akan membawa Anda menuju alam yang sebelumnya belum pernah Anda kenal. Sebuah dunia yang penuh dengan kedamaian, pemahaman, dan cinta yang lebih dalam. Ini bukan hanya tentang pertemuan dua hati, tetapi tentang perjalanan dua jiwa yang saling memahami dan siap untuk bersama-sama menjalani takdir yang sudah ditentukan. Anda akan merasa bahwa segala hal dalam hidupmu mulai selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah waktu untuk membuka diri dan merasakan bahwa Anda sudah siap untuk menerima cinta yang telah dipersiapkan untukmu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sejenak berhenti dan refleksikan pesan ini. Jika apa yang Anda dengar sejauh ini menggetarkan hatimu, jika ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu, tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan hanya angka biasa tetapi sebuah tanda profetik yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. Ini adalah simbol bahwa Anda selaras dengan takdir ilahi, bahwa Anda siap menerima cinta yang sesungguhnya, dan segala kelimpahan yang telah Tuhan persiapkan untuk hidupmu. Ini adalah pesan yang tidak ditujukan untuk semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang benar-benar terpilih yang akan mampu bertahan hingga akhir. Bagi mereka yang terpilih, pergeseran akan segera terasa. Kejelasan yang selama ini hilang akan mulai muncul. Konfirmasi akan datang dalam berbagai bentuk dan berkat-berkat yang tersembunyi dalam pesan ini akan mulai terbuka untuk Anda. Setiap kali Anda kembali untuk mendengarkan atau membaca pesan ini, Anda akan merasakan kedalaman yang berbeda. Anda akan mendengar sesuatu yang baru, merasakan sesuatu yang lebih kuat, dan melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih jelas. Pesan ini adalah benih spiritual, dan seperti semua benih ilahi, ia akan berkembang dengan waktu. Namun, untuk bisa merasakannya sepenuhnya, Anda harus menyirami benih ini dengan iman yang tulus. Dengan setiap langkah yang Anda ambil dalam hidup ini, percayalah bahwa belahan jiwa yang ditakdirkan untukmu sudah berada dalam persiapan. Mereka sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menemui Anda, sama seperti Anda yang sedang dipersiapkan untuk menemui mereka.
Ini adalah perjalanan yang telah lama dimulai, dan Anda harus tetap terbuka, tetap selaras, dan tetap siap untuk segala yang akan datang. Jangan ragu untuk terus berusaha dan berdoa, karena saat waktunya tiba, Anda akan menerima hadiah yang luar biasa. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini, dan Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Cinta yang Anda cari selama ini, cinta yang akan membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati, sedang menuju kepada Anda. Dan ketika tiba saatnya, Anda akan siap untuk menerimanya dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Ini adalah pesan bagi mereka yang percaya bahwa takdir mereka lebih dari sekadar keberuntungan. Ini adalah waktu untuk mempercayai bahwa setiap detik yang Anda jalani membawa Anda lebih dekat pada tujuan hidup yang telah disiapkan oleh Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah bertahan, dan percayalah bahwa apa yang sedang Anda jalani adalah bagian dari rencana ilahi yang luar biasa. Siapkan dirimu karena masa depanmu sudah menunggu. Dan ingatlah, Anda adalah jiwa terpilih yang layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang Tuhan persiapkan untukmu. Bab 1. Musim kesendirianmu. Ada tujuannya. Ada masa di mana keheningan lebih keras dari tepuk tangan. Saat di mana kau bertanya-tanya apakah kau dilupakan, sementara yang lain merayakan pertunangan, promosi, dan pencapaian. Kau berada di balik layar berduka, bertumbuh, dan berjuang melalui pertempuran yang tak terlihat. Kau membangun bukan dengan tangan, tetapi dengan iman. Kau tidak dikelilingi oleh orang-orang, tetapi dikelilingi oleh Tuhan, dan itulah yang membuat segalanya berbeda. Kau tidak sedang dihukum, kau sedang dipersiapkan. Tuhan sengaja menarikmu ke musim pemisahan, bukan karena kau tak layak untuk terhubung, tetapi karena Dia perlu membersihkan jiwamu dari segala hal yang mencoba meyakinkanmu bahwa kau kurang. Dia perlu mengubah cara pandangmu terhadap dirimu, terhadap orang lain, dan terhadapnya. Dalam kesendirian, gangguan memudar, kebisingan mereda, dan esensimu yang sejati mulai muncul ke permukaan. Dalam kesunyian itu, penglihatan spiritualmu diasah. Kau belajar membaca yang tak tertulis, merasakan yang tak diucap, menyadari yang tersembunyi. Kau belajar tentang kehadiran, baik kehadiran Tuhan maupun dirimu sendiri. Kau menemukan apa itu damai yang sejati, bukan hanya kedamaian karena situasi tenang, tetapi kedamaian yang tak tergoyahkan karena keselarasan batin. Kau berhenti mengejar yang bukan untukmu. Kau berhenti memelihara hubungan yang hanya mencintai potensimu, tetapi tak sanggup menghadapi prosesmu. Kau tak lagi mendambakan koneksi dangkal. Kau mendambakan keselarasan jiwa. Kau sadar lebih baik berjalan sendiri dalam kebenaran daripada dikelilingi oleh orang-orang yang menguras jiwamu. Kesendirianmu adalah ruang kelas surgawi. Kau sedang diajarkan cara mengenali yang palsu, bukan hanya dalam manusia, tapi juga dalam peluang, pola pikir, dan sistem. Dirimu yang lama mungkin dulu rela menerima senyuman yang menipu, pujian yang menyembunyikan kontrol, atau peluang yang menjanjikan kesuksesan tetapi mengorbankan jiwamu. Tapi dirimu yang baru melihat lebih jernih, merasakan lebih dalam, tahu mana yang sejati. Tuhan harus memisahkanmu, menguduskanmu, mengajarkanmu arti cinta yang sejati, dimulai dari cintanya, menunjukkan padamu arti sukacita sejati, bahkan ketika rekening kosong dan tempat tidur sunyi, membangunkanmu untuk hidup yang tak digerakkan oleh pujian melainkan oleh tujuan. Dan sekarang kau bukan hanya sembuh, kau bijaksana. Kau bukan hanya berdiri, kau mengakar. Kau bukan hanya menunggu, kau siap berjalan. Bersama seseorang yang tak hanya mengagumi cahayamu, tetapi memahami api yang membentuknya. Seseorang yang tidak akan menyalahgunakan kelembutanmu, tidak akan meremehkan kekuatanmu. Kau telah menjadi pribadi yang dahulu kau doakan untuk menjadi, dan kini surga sedang menyatukanmu dengan seseorang yang juga telah melewati proses serupa. Ini bukan kesendirian, ini adalah inkubasi. Dan sekarang waktunya penyikapan telah tiba. Bab 2. Belahan jiwamu yang datang, kaya dalam ROH dan sumber daya. Kau telah cukup banyak mengalami untuk bisa membedakan antara penampilan dan esensi. Kau telah bertemu orang-orang yang tersenyum manis tapi membawa roh yang salah.
Kau melihat pesona tanpa komitmen, pemberian tanpa hati yang tulus, janji yang cepat memudar. Itu bukan sekadar kekecewaan, itu adalah pelatihan ilahi. Setiap yang palsu yang datang ke dalam hidupmu telah menajamkan ketajaman rohanimu dan memperluas kapasitasmu untuk mengenali yang asli. Kini Tuhan mengirim seseorang yang telah dimurnikan oleh kasih karunia dan ujian hidup. Seseorang yang telah melewati padang gurun dan proses pemurnian. Mereka tidak hanya membawa kemakmuran, mereka membawa kedewasaan, sumber daya. Mereka hanyalah sebagian dari kekayaan mereka. Kekayaan sejati, mereka hidup dalam kebijaksanaan, kedamaian, dan tujuan hidup mereka. Mereka telah membangun dalam diam, berperang dalam doa, meninggalkan keramaian demi berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Kehadiran mereka membawa kejelasan, bukan kebingungan. Roh mereka membawa kedamaian, bukan tekanan. Mereka tidak datang untuk mengesankanmu. Mereka datang untuk menyatu denganmu, melengkapi panggilanmu, berdiri bersamamu dalam tujuan dan janji. Mereka memahami arti pengorbanan. Mereka telah berkata, tidak pada gangguan. Mereka telah berjalan sendiri sampai waktu ilahi menyatukan langkah mereka denganmu. Saat mereka bertemu denganmu, roh mereka akan tahu, sama seperti rohmu akan tahu. Mereka tidak datang membawa ego, tetapi empati, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan kebenaran yang telah teruji. Kekuatanmu tidak akan menakuti mereka, justru akan menarik mereka mendekat. Cahayamu tidak akan mengintimidasi mereka, mereka akan membantumu memperluasnya. Ketika mereka memberi untukmu, itu berasal dari kelimpahan, bukan kewajiban. Mereka memahami bahwa cinta lebih dari sekadar perasaan, itu adalah fungsi ilahi. Mereka tidak akan membuang waktumu atau bermain-main dengan hatimu. Mereka telah berdamai dengan masa lalu mereka dan hadir sepenuhnya untuk masa depan yang melibatkan dirimu di dalamnya. Kamu tidak perlu mengecilkan dirimu untuk mempertahankan mereka. Kamu tidak harus menjelaskan mengapa kamu menjaga kedamaianmu atau melindungi energimu. Mereka akan mengerti, karena mereka juga pernah melakukannya. Mereka telah berperang dalam pertempuran yang tidak akan pernah kamu lihat dan akan langsung mengenali pejuang dalam dirimu. Kelimpahan finansial mereka bukanlah hadiah utama. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan, alat ilahi untuk mendanai visi, mendukung misi, dan membuka pintu-pintu yang sebelumnya ditutup oleh kemiskinan. Mereka mengelola kekayaan dengan kebijaksanaan dan tidak menggunakannya untuk mengendalikan, tetapi untuk membangun. Kamu tidak sedang dikirim seorang penyelamat, kamu sudah memilikinya. Yang dikirim padamu adalah pasangan, pembangun kerajaan, pasangan spiritual yang setara. Seseorang yang tidak hanya menyamai langkahmu, tapi juga menyamai tujuanmu. Dan bersama, kalian tidak hanya akan membangun kehidupan, kalian akan menetapkan warisan. Ini bukan hanya permulaan kisah cinta. Ini adalah bab selanjutnya dalam tugas ilahimu. Surga telah mengatur momen ini. Sekarang kamu telah dewasa dan selaras, kamu siap untuk cinta yang melipat gandakan dampakmu dan memperbesar misimu. Ini adalah waktu ilahi. Ini adalah takdir dan datang tepat pada waktunya. Bab 3. Relokasi adalah bagian dari takdirmu. Akan datang titik dalam hidup setiap orang pilihan Tuhan, ketika Tuhan berkata kamu tidak bisa tetap di sini, bukan karena tempat saat ini jahat, tetapi karena tempat itu tidak lagi cukup. Apa? Yang dulu memberimu nutrisi kini menjadi pembatas, tanah yang dulu membantumu bertumbuh kini terlalu dangkal untuk akar-akarmu. Maka kegelisahan pun dimulai perlahan, pada awalnya, dorongan lembut dalam rohmu, bisikan dalam doa, ketidaknyamanan, yang tumbuh dalam hal-hal yang dulu terasa akrab. Namun lama-kelamaan semua itu menjadi tak terbantahkan. Tuhan sedang memanggilmu untuk bergerak. Ini bukan sekadar relokasi. Ini adalah reposisi ilahi. Ini adalah surga yang menyelaraskan ruang fisikmu dengan peninggian spiritualmu. Tempat tinggalmu saat ini mungkin telah menyaksikan pertumbuhanmu, tetapi tidak bisa menampung dimensi barumu. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk terus terkungkung di tempat yang membatasi kreativitasmu, meredam semangatmu, atau memotong sayapmu. Perpindahan ini bisa saja bersifat geografis, tetapi juga spiritual. Pergeseran atmosfer, pelepasan pola pikir,
lama. Kepergian dari lingkungan yang telah kedaluarsa, keterikatan beracun, dan langit-langit tak terlihat. Tuhan sedang memanggilmu ke wilayah baru, bukan hanya untuk memberkatimu, tetapi untuk menggunakanmu. Orang yang datang dalam hidupmu bisa jadi adalah jembatan ilahi menuju ruang baru ini. Mereka membawa visi dan sumber daya untuk membawamu ke dalam tujuan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, mereka datang dengan perlengkapan ilahi, siap dan diutus untuk waktu seperti ini. Namun apakah perpindahan itu datang melalui seseorang, pekerjaan dorongan ilahi, atau peluang yang tiba-tiba? Percayalah bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan ketika tangannya yang membimbing. Ya mungkin akan terasa tidak nyaman. Ya, kamu mungkin akan merindukan apa yang kamu tinggalkan, tapi ingatlah, Abraham harus meninggalkan tanah kelahirannya sebelum menjadi bapa bangsa-bangsa. Yusuf harus direposisikan di Mesir sebelum menjadi penguasa. Ruth harus mengikuti Naomi ke tanah baru sebelum takdir menyatukannya dengan Boas. Dan seperti mereka, kamu juga sedang ditarik menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu tinggalkan. Apa yang akan kamu masuki bukan sekadar perubahan pemandangan, ini adalah perubahan musim. Peningkatan ilahi. Pintu-pintu sedang terbuka menuju ruang di mana jiwamu bisa berkembang. Karuniamu mengalir bebas, dan suaramu bergema di ruangan yang memang dirancang untuk urapanmu. Ruangan yang dibangun dengan dirimu dalam pikiran ini bukan ketidakstabilan. Ini adalah mobilitas ilahi. Ini adalah surga yang menggeser koordinatmu. Karena tempat lamamu tak lagi mampu menampung siapa kamu yang sedang kamu menjadi. Kamu tidak sedang dicabut untuk disesatkan. Kamu sedang dipindahkan untuk bertumbuh subur. Kamu sedang ditempatkan di tanah yang subur. Kamu sedang direlokasi untuk bangkit. Bersiaplah untuk bernafas kembali, bermimpi kembali, mencintai dengan cara baru, hidup dengan kebebasan baru, dan membangun dengan iman yang diperbarui. Tanah baru ini mungkin terasa asing pada awalnya, tetapi jiwamu akan mengenalinya, karena tanah ini telah tertulis dalam takdirmu, dimeteraikan dengan sidik jari ilahi, dan dipersiapkan khusus untukmu. Bab 4. Tuhan sedang menyelaraskan tujuan dengan tujuan. Langkah selanjutnya dalam hidupmu bukan hanya tentang jatuh cinta. Ini tentang penyelarasan ilahi. Tuhan sedang mengatur sebuah penyatuan yang tidak hanya didasarkan pada preferensi, tetapi pada tujuan. Pertemuan dua jiwa yang telah dipersiapkan melalui api transformasi, dimurnikan oleh rasa sakit, ditinggikan melalui ketaatan, dan disembunyikan sampai waktu yang ditentukan. Belahan jiwamu bukan hanya seseorang yang akan mencintaimu. Mereka adalah seseorang yang akan memahami beratnya panggilan atas hidupmu. Koneksi ini adalah tentang penugasan, bukan sekadar keterikatan. Misi, bukan hanya emosi. Kamu tidak diciptakan hanya untuk membangun rumah. Kamu diciptakan untuk membangun warisan. Dan untuk warisan semacam itu, Tuhan mengirimkan seseorang yang telah menjalani perjalanan penemuan diri, penyembuhan dan persiapan mereka sendiri. Mereka tahu bahwa cinta, ketika selaras dengan tujuan ilahi, memiliki kekuatan untuk mengubah bangsa, bukan hanya hati. Mereka tahu seperti apa rasanya disalahpahami dalam kesunyian. Mereka tahu rasanya diabaikan meski sangat berkualitas. Mereka tahu bagaimana berdoa dalam kegelapan dan mempercayai Tuhan meskipun cetak biru kehidupan masih buram. Mereka membawa minyak urapan, mereka membawa visi, mereka membawa kuasa. Dan sekarang, Tuhan menyatukan kalian berdua untuk melipat gandakan apa yang kalian bawa. Bersama-sama, kalian akan berjalan dalam otoritas ilahi. Langkah-langkahmu dipandu oleh tangan surga. Ini bukan tentang ego, ini tentang saling membangun. Kamu tidak perlu mengecilkan kekuatanmu agar mereka merasa kuat. Mereka tidak akan mengecil saat cahayamu bersinar. Mereka akan bersinar bersamamu. Mereka akan bangga melayani di sisimu, bukan di belakangmu. Dan kamu akan merayakan mereka bukan hanya sebagai kekasih, tetapi sebagai rekan pembangun takdir. Pasangan sejati dalam segala hal. Bersama-sama kalian akan membangun bisnis pelayanan, ruang pemulihan, rumah yang dipenuhi doa, dan anak-anak yang dibesarkan dengan hikmat. Kalian
akan saling menguatkan ketika peperangan rohani terasa berat. Kalian akan mengurapi tangan satu sama lain sebelum setiap pertemuan, setiap peluncuran, setiap lompatan iman. Kalian akan saling mengingatkan bahwa kerajaan Allah adalah yang utama dan bahwa segala yang kalian bangun harus mencerminkan kemuliaan, kasih karunia, dan kebenarannya. Setiap proyek, setiap impian akan dilahirkan dalam roh sebelum diwujudkan dalam dunia nyata. Mereka tidak akan bersaing dengan panggilanmu, mereka akan melengkapinya. Mereka tidak akan merasa terintimidasi oleh pengaruhmu, mereka akan melindunginya. Mereka tidak akan menganggap visimu terlalu besar, mereka akan menyebutnya diberkati, karena mereka pun tahu bagaimana rasanya melahirkan sesuatu yang besar, dan mereka telah berdoa untuk pasangan yang mampu menghadapi baik keindahan maupun beban dari kebesaran. Bersama, kalian akan meninggalkan warisan yang akan bergema sepanjang zaman. Ini adalah jenis hubungan di mana tujuan bertemu tujuan, di mana pengurapanmu dan pengurapannya bertemu. Seperti batu api yang menyalakan api, membakar wilayah baru, membebaskan orang lain, mengubah atmosfer. Orang-orang akan melihat kalian berdua dan merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar chemistry tetapi panggilan. Bukan sekadar cinta tetapi warisan. Penyatuan kalian akan menjadi kesaksian tentang waktu ilahi, sebuah mercusuar harapan bagi mereka yang menanti hubungan yang penuh tujuan. Ini bukan sekadar babak kebersamaan, ini adalah peluncuran dinasti rohani, dan surga telah menyetujuinya. Bab 5. Kamu tidak perlu memaksakan hubungan ini. Ada damai yang berbeda ketika Tuhan yang menulis kisah cintamu. Itu tidak datang dengan keraguan, malam tanpa tidur, atau kebingungan emosional. Ketika itu dari Tuhan, itu akan mengalir, itu akan selaras, itu akan membawa konfirmasi demi konfirmasi. Kamu tidak perlu memanipulasi, tampil sempurna, atau memohon untuk diperhatikan. Ketika yang tepat datang, kamu akan diterima persis seperti dirimu, karena Tuhan sudah menyebutkan namamu kepada roh mereka. Hubungan berikutnya tidak akan datang dalam bentuk kekacauan. Itu tidak akan terasa seperti tanda tanya yang terus-menerus. Itu tidak akan menguras jiwamu atau membuatmu merasa kamu terlalu berlebihan. Tidak. Kali ini hubungan itu akan datang dengan kejelasan, hati yang tenang, dan damai yang mampu menenangkan semua badai sebelumnya. Kamu tidak perlu mengejar, kamu tidak perlu meyakinkan mereka untuk menghargai kehadiranmu atau melihat nilaimu. Mereka akan mengenali rohmu, bahkan sebelum mereka memahami ceritamu. Mereka akan melihat tangan Tuhan dalam hidupmu sebelum kamu menceritakan kesaksianmu. Ini bukan tentang kecocokan berdasarkan penampilan atau gaya hidup, ini tentang rancangan ilahi. Hubungan yang ditulis oleh Sang Pencipta sendiri akan ada pengejaran yang saling mengarah, bukan tekanan. Upaya yang saling diberikan, bukan kelelahan. Pertumbuhan yang saling menguatkan, bukan terus-menerus memperbaiki. Kamu akan merasa aman, bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional, spiritual, dan energi jiwa. Mereka akan memahami batas-batasmu, menghormati kepekaanmu, dan menghargai proses penyembuhanmu. Kenapa? Karena mereka pun telah melalui perjalanan mereka sendiri. Mereka akan bertanya pertanyaan yang lebih dalam. Mereka ingin mengenal hatimu, bukan hanya sejarahmu. Dan saat kamu berbicara, mereka akan mendengarkan, bukan untuk membalas, tetapi untuk memahami. Kalian akan berdoa bersama, sembuh bersama, tertawa lepas, bertumbuh bebas, mencintai dengan terbuka, dan membangun sesuatu yang tidak bisa kalian bangun sendirian. Hubungan yang dikirim Tuhan tidak akan menuntutmu mengorbankan damai demi hubungan itu. Tidak akan memintamu mengecilkan cahayamu demi menjaga ego mereka. Itu tidak akan datang dalam bingkai kebingungan yang menyamar sebagai gairah. Itu akan lembut, itu akan memiliki spirit. Itu akan tak terbantahkan. Dan bahkan jika hubungan itu membawamu jauh dari tempat yang familiar, bahkan jika itu menuntut relokasi, membangun ulang, atau melepaskan kenyamanan, itu tetap akan terasa seperti rumah. Karena rumah bukan selalu tempat, rumah adalah keselarasan. Rumah adalah hadirat damai ilahi dalam wujud seseorang, dan kamu akan mengetahuinya ketika kamu merasakannya. Jadi biarlah ini menjadi pengingatmu.
Segala sesuatu yang harus dipaksakan, dijelaskan berulang-ulang, atau diminta dengan memohon bukan berasal dari Tuhan. Jika itu benar-benar untukmu, itu tidak akan melewatimu. Ketika waktunya tiba, itu akan memasuki hidupmu dengan kasih karunia, waktu yang sempurna, dan konfirmasi dari Tuhan. Beristirahatlah dalam kebenaran itu, sembuhlah dalam kebenaran itu, menantilah dalam kebenaran itu, karena yang untukmu tidak sedang terlambat, itu sedang dipersiapkan. Bab 6, nilaimu akan dihargai, bukan diabaikan. Terlalu lama kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka pegang, orang-orang yang menikmati kehadiranmu, tetapi tidak memahami esensimu. Mereka mencintai cahayamu tetapi tidak tahu cara melindunginya. Mereka mengambil dari sumurmu tanpa pernah bertanya seberapa dalam airnya. Dan untuk sementara waktu kamu mulai bertanya-tanya, apakah mungkin nilaimu tidak terlihat? Atau mungkin keilahianmu terlalu besar untuk dunia ini? Tetapi kebenarannya adalah, nilaimu bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah kapasitas mereka. Mereka tidak mampu, tidak cukup dalam, tidak cukup sadar untuk benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Bukan karena kamu terlalu berlebihan, tapi karena mereka terlalu dangkal. Kamu bukan terlalu intens, mereka hanya belum pernah bertemu dengan kedalaman seperti yang kamu miliki. Kamu adalah harta karun langka yang ditempatkan di tangan yang salah, jiwa suci yang ditanam di tanah yang tidak cukup subur untuk menumbuhkan potensi sepenuhnya. Kamu mencoba menyesuaikan dirimu, mengecilkan cahayamu, memendam suaramu semua agar bisa diterima. Tapi pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, mereka tetap tidak mampu melihat nilaimu. Bukan karena kamu tidak bernilai, tetapi karena mata mereka belum dilatih untuk mengenali sesuatu yang suci. Namun, bahkan dalam semua penolakan, penyalahgunaan, dan ketidakmengertian itu kamu tidak kehilangan siapa dirimu. Kamu mungkin sempat runtuh tapi kamu tidak hancur. Kamu mungkin sempat terluka tapi kamu tidak berhenti mencinta. Justru melalui semua itu, kamu menjadi lebih sadar, lebih bijak tentang siapa yang benar-benar layak atas kehadiranmu, siapa yang mampu menghargai kedalamanmu, bukan hanya memanfaatkan kebaikanmu. Orang-orang yang tidak mampu memahami kedalaman jiwamu, memang tidak punya kapasitas untuk menghormatinya. Kamu bukan untuk semua orang, dan itu bukan kelemahan, itu kehormatan. Kamu diciptakan dengan kualitas yang tidak bisa diterima oleh sembarang tangan. Butuh mata yang jernih, hati yang bersih dan roh yang cukup dewasa untuk benar-benar menyambutmu. Dan sekarang Tuhan sedang memposisikanmu, menempatkanmu di lingkungan yang baru, menjauhkanmu dari ikatan yang menyakitkan, dan membawa kamu menuju hubungan yang menyembuhkan. Kamu tidak ditinggalkan, kamu sedang diselamatkan. Tuhan sedang mengirimkan seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak hanya mengagumi kekuatanmu dari kejauhan, tetapi juga memahami harga yang telah kamu bayar untuk memilikinya. Seseorang yang tidak hanya memuji rohmu karena terangmu, tetapi juga menghormatinya karena perjuanganmu. Mereka akan melihat luka-lukamu dan tetap memilih untuk tinggal. Mereka akan mengenali ceritamu tanpa kamu harus menjelaskannya. Mereka akan menghormatimu dalam diam dan mendukungmu dalam tindakan. Kehadiran mereka tidak akan membingungkanmu tetapi menenangkanmu. Mereka tidak akan membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup, karena mereka akan datang dengan keyakinan bahwa kamu adalah jawaban dari doa mereka. Dan yang paling penting, mereka tidak akan mencoba mengubahmu. Mereka akan mencintaimu dalam bentuk utuhmu. Inilah saatnya kamu berhenti mengecilkan diri demi diterima. Saatnya berhenti memberikan cahaya pada mereka yang tidak pernah berniat melihatmu bersinar. Tuhan sedang membuka pintu baru, bukan hanya untuk cinta, tapi untuk pengakuan sejati. Kamu tidak hanya akan dimengerti, kamu akan dihormati dan itu dimulai sekarang. Jiwa yang ditakdirkan, ini tidak akan buta terhadap kecemerlanganmu. Mereka akan menghargai cara kamu menghidupkan kata-kata, cara kamu hadir untuk orang lain, cara kamu memimpin dengan kasih dan bijak. Mereka tidak akan melihatmu hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai pembawa tujuan ilahi. Mereka akan memperhatikan hal-hal kecil, doamu yang diam-diam, pengorbananmu yang penuh perhatian, cara kamu selalu mendahulukan orang lain, kebijaksanaan dalam diam,
api dalam imanmu. Mereka akan melihat kecantikanmu, bukan hanya dari penampilan, tetapi dari karakter, konsistensi, dan keyakinanmu. Kamu tidak perlu meyakinkan mereka tentang nilaimu. Itu akan jelas bagi mereka, karena Tuhan yang akan menyingkapkannya. Mereka akan tahu persis siapa kamu, karena roh mereka akan mengenali rohmu. Dan saat mereka hadir dalam hidupmu, mereka tidak akan mengambil darimu untuk merasa kuat, tetapi mengisi ulangmu agar cangkirmu tidak pernah kering lagi. Mereka akan berbicara kepada raja atau ratu dalam dirimu, bukan karena kamu memintanya, tetapi karena mereka mengenali apa yang kamu bawa. Cinta ini akan menjadi penyembuh, penguat, dan pemulih. Ia akan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah terlalu banyak. Kamu hanya terlalu suci bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana memperlakukan hal-hal yang ilahi. Babak baru dalam hidupmu tidak akan dibangun atas dasar penampilan atau kepura-puraan. Ia akan dibangun atas dasar rasa hormat yang saling, waktu ilahi, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Kamu akan merasa aman di hadapan mereka. Kamu akan merasa terlihat tanpa perlu berteriak. Kamu akan dihargai, bukan hanya karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak perlu mengecilkan dirimu untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Kamu akan diizinkan untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang memang sejak awal kamu ditakdirkan untuk menjadi. Kali ini kamu tidak perlu menyembunyikan kekuatanmu demi menjaga kedamaian. Kamu tidak perlu mengurangi kualitas dirimu demi merasa diinginkan. Kali ini cahayamu tidak akan dianggap sebagai beban. Ia akan dihormati sebagai anugerah ilahi yang sesungguhnya. Bab 7. Bersiaplah untuk menerima apa yang telah kamu doakan. Ada malam-malam di mana hatimu terasa berat oleh doa-doa yang belum terjawab. Saat-saat ketika kamu berbisik dalam gelap, "Tuhan, apakah Engkau mendengarku?" Kamu tidak hanya menginginkan cinta, kamu menginginkan keselarasan ilahi. Kamu tidak meminta kesempurnaan, kamu meminta sesuatu yang nyata. Sebuah hubungan di mana jiwamu bisa beristirahat. Sebuah hubungan yang terasa seperti rumah dan surga sekaligus. Kamu meminta seseorang yang tidak hanya hadir dalam hidupmu, tapi membangun bersamamu, tumbuh bersamamu, dan sembuh bersamamu. Seseorang yang tidak hanya mencintai keberadaanmu, tapi memahami tujuanmu. Seseorang yang tidak takut pada kedalamanmu, tapi bersedia menyelaminya dengan sepenuh hati. Dan sekarang, doa itu sedang berubah menjadi kenyataan. Surga telah mendengarmu, dan surga telah merespons. Kamu sedang melangkah ke dalam musim di mana apa yang dulu hanya kamu harapkan kini menjadi kenyataan. Kesabaranmu sedang diberi upah. Penyembuhan batinmu sedang menciptakan harmoni lahiriah. Kamu tidak hanya menerima seseorang, kamu menerima sebuah konfirmasi. Tuhan akan menempatkan seseorang dalam hidupmu yang mencerminkan segala janjinya. Mereka tidak akan datang dengan permainan. Mereka tidak membawa kebingungan. Mereka tidak akan memicu luka lama yang telah kamu usahakan sembuhkan. Mereka akan datang dengan kejelasan, dengan kehormatan, dengan kehadiran kata-kata. Mereka akan sejalan dengan tindakan mereka. Cinta mereka akan terasa dalam diam maupun dalam suara. Energi mereka akan berbicara, "Aku diutus." Orang ini tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa lebih dari sekadar romansa. Mereka membawa visi, arah perlindungan. Mereka datang dengan gerakan, siap membantumu untuk naik level, membangun, dan sepenuhnya menjadi versi dirimu yang Tuhan selalu maksudkan. Malam-malam kesepianmu sedang digantikan oleh hari-hari yang penuh takdir. Musim menaburmu sedang melahirkan musim panen. Kamu akan segera melangkah ke dalam ruangan yang dulu hanya bisa kamu doakan. Kamu akan mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Kamu akan memasuki kemitraan yang mencerminkan surga. Tapi ini kuncinya. Kamu harus bersiap. Siapkan hatimu, bersihkan ruang, lepaskan keterikatan lama, ikatan jiwa yang sudah kedaluarsa, dan keyakinan yang membatasi. Buat ruang bukan hanya di jadwalmu tapi juga di jiwamu. Karena apa yang akan datang membutuhkan kapasitas. Ini bukan sekadar pemulihan, ini adalah kenaikan. Ini adalah doa yang dijawab, yang sedang berjalan menuju dirimu. Ini adalah janji ilahi yang menjadi nyata.
Ini adalah cinta sebagaimana yang Tuhan maksudkan, suci, menyembuhkan, dan disokong oleh surga. Jadi tetaplah siap, tetap berharap, tetap selaras. Karena apa yang kamu doakan bukan lagi harapan yang jauh. Ia sedang mengetuk pintumu dengan tujuan di tangannya dan namamu di hatinya. Yang terpilih, musim kesendirianmu telah berakhir. Doa-doamu sedang dijawab, langkah-langkahmu sedang diarahkan, dan hatimu akan segera merasakan cinta dan kestabilan pada tingkat yang hanya bisa Tuhan rancang. Saatnya untuk percaya lagi, berharap lagi, membuka hatimu, dan bersiap bukan hanya untuk cinta, tetapi untuk sebuah perpindahan hidup yang menggeser segalanya ke dalam keselarasan ilahi. Tuhan tidak hanya mengirim jodoh, tapi pasangan takdir Tuhan. Tidak hanya mengirim jodoh untuk menyenangkan hatimu, Dia mengutus seseorang yang akan membawamu naik ke babak berikutnya dalam hidupmu. Bukan sekedar teman bicara atau sosok untuk mengisi kekosongan, tapi pasangan takdir yang telah dipersiapkannya jauh sebelum kamu menyadarinya. Ini bukan hubungan biasa. Ini adalah perjanjian ilahi, dan waktu itu sudah semakin dekat. Bahkan sekarang, alam semesta sudah mulai bergerak, tanda-tandanya mulai tampak. Hatimu mungkin belum bisa menjelaskan semuanya, tapi jiwamu bisa merasakannya. Kamu telah melewati banyak proses. Kamu telah menunggu dengan sabar, mengalami luka yang membuatmu hampir menyerah. Tapi kamu tetap memilih untuk sembuh. Kamu tidak mempercepat apa yang belum waktunya. Meskipun rasa sepi dan ragu seringkali mengetuk hati, kamu tidak memaksa Tuhan. Kamu menantinya dengan iman. Dan dalam proses menunggu itu, kamu bertumbuh menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap. Kini surga sedang merespons doa-doamu yang dilantunkan di tengah malam. Air matamu yang jatuh dalam diam, kekecewaanmu yang tidak kamu tunjukkan pada siapapun. Semuanya tidak pernah luput dari perhatian Tuhan, dan sekarang saatnya tiba. Saat ketika langit menyelaraskan segalanya, saat ketika kamu akan mengerti mengapa kamu harus melalui semuanya sendirian terlebih dahulu. Karena pasangan yang akan datang ini bukan sembarang orang. Dia adalah jawaban, dia adalah bagian dari tujuanmu. Dia bukan hanya akan mencintaimu, tapi juga mendorongmu, menyemangati jiwamu, dan mengingatkanmu siapa kamu dalam pandangan Tuhan. Persatuan ilahi ini akan terasa seperti pulang ke tempat yang sebenarnya tidak pernah kamu sadari kamu rindukan. Kamu akan mengerti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang panggilan. Waktu akan terasa tepat, energinya akan bersih. Tidak ada manipulasi, tidak ada permainan. Yang ada hanyalah kejujuran, ketulusan, dan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan logika. Kamu akan merasakan kedewasaan dalam hubungan itu. Bukan hanya cinta, tapi kemitraan jiwa yang mengangkat satu sama lain menuju takdir masing-masing. Ini adalah musim perubahan. Bersiaplah, karena kamu akan memasuki fase hidup yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat kini terbuka dengan mudah. Situasi yang dahulu penuh penundaan dan hambatan kini berubah menjadi percepatan yang terasa seperti keajaiban. Orang-orang yang dulu tidak mendukungmu mulai digantikan dengan orang-orang yang menguatkan. Apa yang dulu terasa stagnan, kini mulai bergerak dengan kecepatan tak terduga. Bahkan hatimu akan merasa ringan, seolah semua beban yang dulu kamu pikul sendirian, mulai terangkat satu persatu. Dan di tengah semua perubahan itu, cinta hadir. Bukan cinta yang melemahkanmu, tapi cinta yang mengaktifkanmu. Cinta yang membakar semangatmu untuk melayani tujuan hidupmu. Cinta yang membawamu lebih dekat pada Tuhan, bukan menjauh. Pasangan ini akan menyaksikan pertumbuhanmu. Bahkan sebelum kamu menyadari betapa besar kamu telah berubah. Ia akan mencintai jiwamu, bukan hanya penampilanmu. Ia akan melihatmu sebagaimana Tuhan melihatmu, penuh potensi, penuh cahaya. Ini adalah musim panenmu. Bukan hanya panen dalam hal cinta, tapi juga dalam banyak aspek kehidupan. Berkat-berkat akan berdatangan, peluang-peluang akan terbuka, dan hubungan-hubungan akan mulai tersaring secara alami. Yang tidak selaras akan pergi, dan yang ditetapkan Tuhan akan masuk. Kamu tidak lagi menarik sembarang orang. Kamu sedang menarik pasangan takdir.
Seseorang yang dikhususkan untukmu, yang jiwanya telah melalui proses serupa, dan kini siap untuk berjalan bersamamu dalam misi kehidupan. Jangan ragukan waktunya, jangan ragukan dirimu. Tuhan tahu persis kapan harus mempertemukan kalian. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari skenario surgawi. Kamu sedang melangkah bukan hanya ke dalam hubungan, tapi ke dalam perjanjian ilahi. Sebuah persatuan yang penuh dengan tujuan, keselarasan spiritual, dan dukungan supranatural. Percayalah, ini bukan sekadar tentang cinta yang biasa-biasa. Ini bukan hanya tentang menemukan seseorang untuk menemani hari-hari sepi atau mengisi kekosongan emosional. Ini tentang takdir, tentang pertemuan yang telah ditulis jauh sebelum kamu lahir, dan takdir itu sedang menghampirimu sekarang. Ia tidak datang tergesa-gesa, tapi datang tepat waktu, di saat jiwamu sudah cukup matang untuk mengenalinya. Babak baru yang akan kamu masuki bukan sekadar bab tentang hubungan. Ini adalah bab tentang penyelesaian ilahi, tentang apa yang selama ini terasa tidak lengkap, kini mulai menemukan bentuknya. Potongan yang dulu hilang, yang kamu pikir harus kamu cari dengan penuh perjuangan, ternyata sedang dikirimkan kepadamu. Bukan untuk memperbaiki dirimu, karena kamu bukan proyek rusak yang butuh perbaikan, tetapi kamu adalah ciptaan utuh yang telah melewati proses, dan kini siap untuk disatukan dengan seseorang yang juga telah menjalani proses serupa. Pasangan ini datang bukan sebagai jawaban dari kegelisahan semata, tapi sebagai bagian dari panggilan yang lebih besar. Mereka datang bukan untuk mendominasimu atau memadamkan sinar dalam dirimu, tetapi untuk menyatu dalam kehendak Tuhan yang lebih tinggi. Kamu tidak akan berjalan sendirian lagi, kamu tidak akan berjuang sendirian lagi. Kini tujuan hidupmu memiliki partner yang juga berjalan menuju arah yang sama, arah yang dipandu oleh langit. Orang ini akan sejalan dengan energi yang telah kamu bangun. Mereka akan selaras dengan doa-doa yang selama ini kamu naikkan. Mereka akan merasakan beratnya perjalananmu dan tetap memilih untuk berjalan bersamamu. Mereka akan menghormati pengurapan yang kamu bawa, bukan iri, bukan takut, tapi mengakui bahwa ada cahaya Tuhan dalam hidupmu dan memilih untuk mendukungnya. Mereka tidak datang untuk mengalihkanmu dari tugas hidupmu. Mereka tidak akan menjadi alasan kamu kehilangan arah, justru mereka akan menjadi bagian dari arah itu. Mereka akan mendorongmu saat kamu lelah, mengingatkanmu saat kamu lupa siapa dirimu, dan menjaga semangatmu tetap menyala. Bersama mereka, kamu akan merasa aman. Bukan hanya secara emosional, tapi secara spiritual, kamu akan mengenali mereka. Bukan dari penampilan luar yang mencolok, tetapi dari roh mereka. Dari kedamaian yang mereka bawa. Dari cara jiwamu tiba-tiba merasa tenang saat berada di dekat mereka. Seolah menghela nafas panjang setelah bertahun-tahun menahan beban. Tidak ada kegugupan, tidak ada ketidakpastian. Hanya keyakinan yang tenang dan mantap bahwa kamu telah menemukan sesuatu yang benar. Ini adalah waktu ilahi yang sedang terungkap. Bukan hanya secara lahiriah, tapi juga dalam dimensi roh. Gerakan di langit sedang selaras dengan langkah di bumi. Semesta waktu dan kehendak Tuhan sedang bekerja bersama untuk mempertemukan dua jiwa yang memang diciptakan untuk saling mengenali, menyembuhkan, dan menguatkan. Mungkin kamu belum melihatnya dengan matamu, tapi jiwamu sudah mulai menyadarinya. Ada sesuatu yang berubah, ada ruang yang sedang disiapkan dalam hatimu. Pasangan takdirmu bukan hanya akan mencintaimu, mereka akan mengerti kamu. Mereka akan melihatmu, bahkan dalam keheninganmu. Mereka akan tahu kapan kamu butuh dipeluk, kapan kamu butuh didoakan, dan kapan kamu hanya butuh didengar. Mereka tidak akan membuatmu merasa harus selalu kuat, tapi justru akan menjadi tempat di mana kamu boleh lemah sebentar tanpa takut dihakimi. Ingat ini, kamu tidak sedang ditemukan karena kamu kurang. Kamu sedang dipertemukan karena kamu siap. Karena apa yang akan kalian bangun bersama bukan sesuatu yang dangkal, tapi sesuatu yang bertahan, berbuah, dan membawa dampak bagi orang lain juga. Cinta ini tidak akan berhenti, hanya di antara kalian berdua. Cinta ini akan mengalir, menyentuh, dan menghidupkan banyak orang di sekitarmu. Cinta yang lebih besar dari sekadar hubungan manusiawi,
cinta yang memiliki kekuatan untuk menyebar ke setiap sudut dunia. Ini adalah perjanjian ilahi, persatuan yang telah dirancang dengan tujuan surgawi yang jauh lebih mulia daripada yang kita bayangkan. Hubungan yang lahir dari tempat yang dalam, bukan dari kebutuhan sesaat atau kepentingan duniawi yang singkat. Dan kamu, setiap langkah yang kamu ambil hingga saat ini, telah dipersiapkan untuk ini, untuk menjadi bagian dari sebuah kisah cinta yang lebih besar daripada apa yang bisa kita pahami. Setiap air mata yang jatuh, setiap penantian yang terasa, menggerogoti. Setiap doa yang kamu ucapkan dalam kesunyian yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu, semuanya tidaklah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari pembentukanmu, proses yang menyiapkan hatimu untuk menerima, untuk lebih dari sekadar bertemu. Bersiaplah, karena babak baru dalam hidupmu telah tiba. Ini adalah panggilan menuju kedewasaan sejati, dan cinta yang sebenarnya yang tak terbatas pada pemahaman manusia semata. Cinta yang akan datang padamu ini tidak akan menuntut untuk dimengerti, tetapi justru akan menawarkan pengertian yang lebih dalam. Cinta yang tidak meminta untuk diberi, tetapi datang dengan hati penuh untuk memberi tanpa harapan kembali. Cinta yang tidak akan memaksa untuk diprioritaskan di atas segalanya, namun ia akan hadir sebagai prioritas ilahi itu sendiri, yang menuntun langkahmu tanpa perlu diperjuangkan. Dan saat takdirmu tiba, kamu akan tahu, bukan karena ia sempurna atau bebas dari kekurangan, tetapi karena ia ditetapkan dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang telah siap. Kamu akan mengenal dia bukan dari suara keras dunia yang seringkali membingungkan, tetapi dari bisikan lembut yang terdengar dalam hatimu, suara yang berkata, "Ini dia, orang yang telah aku siapkan untukmu." Dan kamu akan menjawab dalam diam, dengan senyum tulus yang tak dapat disembunyikan, dan air mata haru yang mengalir tanpa bisa dibendung. Akhirnya setelah sekian lama kamu menunggu dan merasakan keheningan yang terasa begitu panjang, kini kamu mengerti mengapa kamu harus menunggu selama ini. Semua yang telah terjadi, semua proses yang telah dilalui, kini menjawab setiap pertanyaan yang pernah terlintas dalam pikiranmu. Kini, kamu tahu bahwa semua itu adalah bagian dari takdir yang indah, yang menuntunmu menuju pertemuan dengan cinta yang sesungguhnya.